Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat berjumpa pada pertemuan untuk membahas topik kedua mata kuliah Teknik Budidaya Tanaman. Pada topik kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Semoga semua kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti mata kuliah ini. Oke, kita mulai membahas topik kedua tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, capaian pembelajaran yang ingin dicapai setelah kalian nanti mengikuti pertemuan pada topik kedua ini, diharapkan mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mampu memahami pengertian pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang meliputi pertumbuhan primer dan sekunder. Dan selanjutnya, mahasiswa juga mampu memahami faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, indikator pencapaian pembelajaran tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kedua, mahasiswa mampu membedakan pengertian pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Dan selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisis faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, diantaranya faktor internal dan eksternal, sehingga mahasiswa mampu mengupayakan peningkatan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah penambahan ukuran, baik itu volume, massa, tinggi, atau ukuran lainnya yang dapat dinyatakan dalam bilangan atau secara kuantitatif yang sifatnya irreversible. Jadi di sini ada kata kunci irreversible, artinya tidak dapat balik. Jadi kalau tanaman dikatakan tumbuh, maka dia akan tambah volume, tambah mungkin bobot, tambah tinggi, tetapi tidak membalik lagi. Tidak seperti halnya misalnya yang non irreversible, galon ditiup itu akan nambah volume, tetapi begitu dilepas dia akan kembali lagi ke semula. Itu namanya non irreversible. Jadi untuk pertumbuhan tidak seperti itu. Jadi kalau sudah bertambah maka akan tetap tidak balik lagi ke seperti semula. Nah, itu harus dipegang untuk kata kunci irreversible. Nah, mengapa pertumbuhan ini terjadi? Jadi pertumbuhan itu terjadi karena adanya peningkatan bahan kering pada tanaman. Jadi sebetulnya adanya peningkatan bahan kering. Dari mana? Sebagai hasil dari pembelahan dan pemanjangan atau pembesaran sel. Jadi akan menambah peningkatan bahan kering. Oleh karena itu tidak dapat dibalik. Nah, pertumbuhan pada tanaman itu dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Apa perbedaan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder? Kita bahas untuk pertumbuhan primer. Jadi pertumbuhan primer ini terjadi mulai dari fase embrio hingga dewasa yang menghasilkan pemanjangan akar dan batang. Akibat apa? Akibat aktivitas meristem apikal. Jadi pertumbuhan primer itu disebabkan oleh adanya aktivitas meristem apikal. Apa itu meristem apikal? Yaitu jaringan yang ada di ujung akar dan ujung batang. Nah, titik tumbuh akar itu pada bagian tunduk akar atau kaliptra itu merupakan kumpulan sel-sel yang terorganisasi yang berfungsi untuk menutupi dan melindungi meristem apikal, sehingga pada saat akar tumbuh akan menembus ke dalam tanah tidak rusak. Nah, disitulah tempat adanya meristem apikal pada titik tumbuh akar. Jadi dilindungi oleh apa? Oleh kaliptra. Nah, berbeda dengan titik tumbuh batang. Kalau titik tumbuh batang
pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder pada tanaman pertumbuhan sekunder itu terjadi pada tanaman yang memiliki kambium. Kambium ini menyebabkan apa? Menyebabkan diameter batang dan akar akan bertambah besar. Jadi bertambahnya besar batang dan akar itu akibat pertumbuhan sekunder karena apa? Aktivitas kambium. Tetapi kalau pertumbuhan primer tadi karena aktivitas meristem apika. Kalau yang sekunder adalah karena adanya aktivitas kambium. Nah, pertumbuhan sekunder ini hanya terjadi pada tanaman dikotil. Tanaman dikotil itu pada Angiospermae ya, dan Gymnospermae. Nah, ingat pada tanaman kelompok Angios yaitu dikotil dan kelompok Gymnospermae. Kelompok Angios kan ada dikotil dan ada monokotil, tetapi yang memiliki pertumbuhan sekunder adalah yang dikotil. Nah, aktivitas pembelahan kambium yang mengarah ke arah luar itu nanti akan membentuk floem sekunder, jadi nanti ke arah kulit itu floem sekunder. Sedangkan aktivitas kambium yang mengarah ke dalam itu akan membentuk xilem sekunder, itu membentuk kayu. Nah, aktivitas kambium ini ke dua arah nantinya akan menyebabkan menyebabkan adanya lingkaran tahun. Jadi akan kelihatannya kalau batang itu dipotong secara melintar, jadi akan nampak adanya pertumbuhan floem atau xilem sekunder. Itu akibat apa? Aktivitas kambium yang mana terjadi hanya pada dikotil dan Gymnospermae. Oke. Nah, pada ujung akar dan ujung batang yang aktif tumbuh itu terdapat 3 daerah atau zona pertumbuhan dan perkembangan. Ya, jadi pertumbuhan itu selalu diikuti dengan perkembangan. Nah, daerah apa saja? Zona apa saja? Yang pertama adalah daerah pembelahan atau daerah meristematik, yaitu daerah yang paling ujung dan merupakan tempat terbentuknya sel-sel baru. Nah, sel-selnya ini mempunyai inti yang relatif besar dan berdinding tipis dan aktif membelah diri. Jadi sel-sel yang ada pada meristem apikal. Zona berikutnya yaitu zona atau daerah pemanjangan. Di mana daerah pemanjangan? Daerah dari hasil pembelahan sel-sel meristem yang bertambah besar ukurannya. Jadi ukuran selnya bertambah besar dibandingkan sel yang ada pada meristematik. Jadi posisinya ya di bawah zona pembelahan. Jadi setelah zona pembelahan, kemudian zona pemanjangan. Karena setelah sel-sel membelah bertambah banyak, kemudian sel-sel itu ukurannya akan membesar, mengalami pembesaran. Nah, daerah yang ketiga, zona yang ketiga atau diferensiasi ini biasanya menunjukkan bahwa tanaman atau bagian tanaman tersebut sudah mengalami perkembangan, yaitu daerah diferensiasi. Jadi salah satu ciri bahwa terjadi perkembangan adalah adanya diferensiasi, di mana terletak di bawah daerah pemanjangan. Jadi di sini sel-selnya umumnya berdinding tebal dan beberapa di antara mengalami diferensiasi, yaitu perubahan yang menjadi fungsi yang berbeda, bentuk yang berbeda. Misalnya yang tadinya hanya memanjang atau membesar tidak kelihatan perbedaannya, sekarang pada daerah diferensiasi akan berubah menjadi bagian epidermis, bagian korteks, dan bagian empul. Nah, sel-sel yang lain berdiferensiasi bisa menjadi parenhim, jaringan penunjang, dan jaringan pengangkut seperti xilem dan floem. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat gambar di bawah ini, yaitu kita lihat dari ujung bawah dulu, ujung meristem apikal. Jadi itu pada meristem apikal, ingat tadi untuk ujung akar akan ditutup
adalah daerah atau zona sel-sel yang aktif membelah. Kemudian setelah sel-sel aktif membelah jumlahnya tambah banyak, sel-sel tersebut akan menjadi besar sehingga naik menjadi daerah atau zona sel elongation atau pemanjangan. Nah, sel-sel yang mengalami pemanjangan atau pembesaran ini kemudian tumbuh berkembang menjadi dewasa, yaitu daerah maturation. Setelah dewasa cukup pembesarannya masuk ke daerah atau zona diferensiasi. Nah, kalau sudah masuk ke daerah zona diferensiasi, bentuk sel-sel itu sudah berubah dan fungsinya juga berubah. Di situ akan nampak adanya bulu-bulu akar, kemudian jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan endodermis, korteks, floem, dan xilem yang semua mempunyai fungsi berbeda. Itulah daerah perkembangan. Kalau yang di atas, kalau yang di bawah mulai dari cell division dan cell elongation itu untuk pertumbuhan. Nah, itu pada akar. Nah, kalau pada batang yang sama ya, kalau pada batang kita sebelah kanan, nah tidak ada root cap seperti root cap penutup. Jadi zona meristematiknya itu langsung di bagian ujung ya. Itu nanti akan berkembang seperti menjadi daun, kemudian juga di bagian batangnya ya, ke bawah itu kalau kita lanjutkan semakin ke bawah kan semakin mengeras, maka akan terbentuk epidermis, kemudian korteks. Nggak ada ya endodermis pada bagian batang, tapi floem dan xilem ada. Yang berbeda antara pada zona diferensiasi antara batang dengan akar, yaitu pada batang tidak terdapat jaringan epidermis, pada akar terdapat jaringan epidermis. Oke. Nah, secara seluler berarti pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu menyangkut 3 proses penting. Apa itu? Proses pembelahan sel yang pertama. Jadi di sini terjadi pembuatan sel-sel baru. Pada jaringan apa? Tetap jaringan meristematik. Karena membentuk sel-sel baru, maka butuh karbohidrat, butuh hormon, butuh vitamin. Dari manakah semua ini? Dari hasil fotosintesis. Kemudian zona berikutnya atau proses berikutnya itu proses pemanjangan atau pembesaran sel. Nah, sel-sel yang baru dibentuk itu mulai membesar. Nah, karena membesar, yang meregang maka butuh air, butuh hormon. Dan hormon ini berfungsi untuk merentangkan dinding sel biar tambah besar serta membutuhkan gula. Nah, berikutnya adalah diferensiasi sel, yaitu tahap pembentukan jaringan seperti yang tadi ditayangkan pada gambar. Jadi sel-selnya sudah berubah bentuk dan fungsi. Oke. Nah, diferensiasi itu terjadi beberapa kali selama perkembangan organisme multiseluler. Jadi tanaman itu masuk ke organisme multiseluler ya. Nah, ketika organisme berubah dari zigot sederhana menjadi suatu sistem jaringan dan jenis selnya menjadi kompleks, maka itu akan terjadi proses diferensiasi. Nah, diferensiasi sel adalah suatu perubahan sel ya, di mana sel yang telah mencapai volume pertumbuhan akhir, artinya ukurannya itu sudah maksimum, akan menjadi terspesialisasi sesuai dengan apa? Dengan fungsinya, sehingga akan menghasilkan jenis jaringan, organ atau organisme baru. Seperti tadi misalnya ada akar, ada epidermis, ada endodermis, ada parenkim, ada korteks, ada floem, ada xilem ya, yang semula pada saat pembesaran itu belum kelihatan, tetapi begitu sel tersebut sudah mengalami diferensiasi maka akan terlihat jaringan pembunuhnya ya. Nah, diferensiasi ini meliputi 2 hal, yaitu
dilihat dari pertumbuhan, sifat pertumbuhan ini dibagi menjadi dua, yaitu determinate dan indeterminate. Nah, adanya sifat pertumbuhan apakah itu determinate atau indeterminate, maka akan terjadi alokasi pada fase reproduktif. Apa maknanya alokasi pada fase reproduktif? Untuk tanaman-tanaman yang sifat pertumbuhannya determinate, itu tidak akan terjadi persaingan dalam alokasi zat-zat makanan ya, terutama untuk fase ke reproduktif. Nah, sehingga begitu masuk ke reproduktif, pertumbuhan vegetatif sudah berhenti. Jadi tidak ada persaingan alokasi bahan makanan antara fase reproduktif dan fase vegetatif. Kenapa? Karena pada sifat pertumbuhan yang determinat, begitu sudah masuk ke reproduktif, maka pertumbuhan vegetatif sudah berhenti. Nah, ini akan berbeda dengan sifat pertumbuhan indeterminate. Kalau pada sifat pertumbuhan indeterminate, itu tuh akan terjadi pertumbuhan vegetatif yang tidak terbatas, walaupun tanaman sudah masuk fase reproduktif atau pembungaan. Nah, hal ini akan terjadi persaingan atau alokasi antara yang diarahkan untuk fase vegetatif dengan fase reproduktif, atau untuk pertumbuhan vegetatif dengan pembungaan. Ya, itu perbedaannya. Jadi secara ringkasnya bahasanya determinate itu pertumbuhan terbatas, begitu tanaman sudah berbunga maka tidak terjadi pertumbuhan vegetatif. Tetapi yang indeterminate pertumbuhan yang tidak terbatas, walaupun tanaman tersebut sudah berbunga, tapi dia pertumbuhan vegetatifnya masih bertambah tinggi. Yang sangat jelas misalnya kalau kalian melihat tanaman jagung, begitu keluar bunga dia akan bertambah tinggi lagi. Tapi akan berbeda kalau kalian misalnya melihat tanaman cabai, walaupun dia berbunga dia masih tetap. Jadi pada tanaman jagung tadi, kalau sudah masuk ke reproduktif, alokasi bahan makanan menuju ke reproduktif. Tapi untuk yang cabai tadi karena indeterminate, maka alokasi bahan makanan selain untuk fase reproduktif juga untuk ke pertumbuhan vegetatif. Nah, jadi indeterminate terjadi apa? Persaingan penggunaan bahan makanan antara organ vegetatif dan generatif. Kalau kita lihat bentuk kurva pertumbuhan tanaman itu secara umum bentuknya itu sigmoid. Sigmoid itu mirip dengan huruf S. Artinya pada awal pertumbuhan itu lambat, nanti ada pertumbuhan cepat, kemudian penumpukan bahan kering akan melambat dan biasanya berhenti. Untuk tanaman semusim biasanya mulai dari kita nanam biji, kemudian dewasa kita panen, sudah dia akan mengering, akan mati. Tetapi kalau untuk tanaman tahunan maka terus tumbuh dan kita bisa panen berkali-kali sampai bertahun-tahun. Nah, tahapan pertumbuhan. Jadi pertumbuhan ini ada tahap-tahapannya. Yang pertama yaitu perkecambahan. Kita nanam benih maka akan berkecambah. Nah, perkecambahan ini merupakan permulaan kehidupan tanaman. Jadi munculnya embrio dari dalam tanah. Nah, ini terjadi kenapa? Terjadi karena adanya pertumbuhan radikula. Radikula itu calon akar, dan pertumbuhan plumula yaitu calon batang. Nah, perkecambahan itu ditandai dengan munculnya kecambah. Apa itu kecambah? Tanaman kecil dan masih hidup dari persediaan makanan yang ada dalam biji. Apa persediaan makanan yang ada dalam biji untuk kehidupan perkecambahan? Nah, kita lihat tanaman tersebut dikotil atau monokotil. Kalau tanaman dikotil, maka persediaan makanannya berupa daun lembaga atau kotiledon. Tetapi kalau monokotil, persediaan makanannya berupa endosperm. Contohnya paling mudah jagung ya. Kalau dikotil misalnya kelompok
dalam perkecambahan itu ada 4 bagian penting pada bijinya ya, yang berkecambah. Yang pertama yaitu adanya batang lembaga atau disebut cauliculus. Yang kedua akar lembaga atau radicula. Yang ketiga daun lembaga atau cotyledon. Dan yang keempat yaitu pucuk lembaga. Nah di sini pada saat perkecambahan maka yang menjadi cadangan makanan apa? Cotyledon. Berarti kalau cotyledon tadi masuk golongan dikotil ya biasanya. Nah jadi cotyledon merupakan cadangan makanan pada kecambahan karena pada saat perkecambahan tanaman itu belum bisa melakukan fotosintesis, sehingga cotyledon ini sangat penting. Jadi pada saat berkecambah usahakan jangan sampai cotyledon itu rusak kemakan hama ya. Kalau sudah rusak kemakan hama habis, maka nggak ada cadangan makanan untuk pertumbuhan kecambah berikutnya sampai dia mampu melakukan fotosintesis. Lalu nah, tipe perkecambahan pada biji ada 2 macam, yaitu yang pertama perkecambahan epigeal. Nah, untuk epigeal ini biasanya bagian hipokotil itu yang memanjang, sehingga apa? Plumula dan cotyledon itu akan terangkat ke permukaan tanah. Akan berbeda dengan yang tipe kedua yaitu perkecambahan hipogeal. Untuk perkecambahan hipogeal maka tumbuhnya epikotil itu yang memanjang, epikotil memanjang sehingga plumula keluar menembus kulit biji dan muncul di atas permukaan tanah. Sedangkan cotyledon masih tetap tertinggal dalam tanah. Kadang-kadang sering keliru ya memaknai bahwa yang epigeal itu tanaman-tanaman yang tergolong dikotil. Kalau yang hipogeal itu tergolong monokotil, bukan. Ya, tidak ada hubungannya dengan dikotil atau monokotil. Tetapi bagian mana yang memanjang? Kalau bagian hipokotilnya yang memanjang maka dia epigeal. Bagian hipokotil itu nanti ibu tunjukkan gambarnya ya dengan epikotil itu yang seperti apa. Kita lihat tayangan gambar berikut. Nah, jadi itu gambar dari tanaman kacang ya, cheese ya. Itu masuk apa epigeal. Jadi cotyledon akan terangkat ke atas. Nah, kenapa terangkat ke atas? Karena bagian hipokotil yang paling pinggir sendiri, yang paling besar. Nah, itulah hipokotil. Yang dimaksud adalah berarti antara radicula sampai ke cotyledon. Di bagian radicula sampai cotyledon yang memanjang, maka tipe perkecambahannya tadi epigeal ya. Berbeda dengan yang di bawah itu kacang kapri. Nah ini dua-duanya kan dikotil ya. Yang tadi ibu tekankan bahwa untuk epigeal itu tidak ada hubungannya apakah itu kelas monokotil atau dikotil. Nah, buktinya ini sama-sama dikotil, tapi untuk yang kacang kapri karena yang memanjang bagian epikotilnya, yaitu epikotil itu bagian antara cotyledon ya, cotyledon sampai ke plumula. Nah itu epikotil. Karena cotyledon sampai plumula itu yang memanjang, maka bagian di bawahnya itu antara cotyledon sampai radicula itu tetap berada di dalam tanah, sehingga cadangan makanan tetap ada di dalam tanah, maka disebut hipogeal. Sama seperti halnya pada tanaman jagung, yaitu tetap tertinggal di dalam tanah. Jadi yang memanjang adalah bagian epikotil, yaitu bagian di atas cotyledon atau bagian
Jadi yang tertanam di dalam akar hanya bagian radikulannya yang berkembang menjadi akar. Oke, semoga jelas. Nah, ini pertumbuhan pada pucuk ya, perbedaan meristem apikal pada pucuk. Itu sel-selnya apa tadi? Aktif membelah. Kemudian di bawahnya, nah itu sudah mulai pembesaran, daerah pemanjangannya pembesaran. Nah, yang paling bawah sendiri, nah itu sudah bagian apa? Diferensiasi sel. Jadi sudah jelas ya jaringannya. Jadi tadi berarti penempatan ininya ya sudah disandingkan dengan yang akar tadi. Jadi ada pembuluh-pembuluh jaringan pengangkut, leptom, kemudian silim ya, ada pembuluh di bagian tengah, ada korteks ya antara epidermis dan fluid korteks. Oke, kemudian kambium. Oke, nah itu daerah apa? Zona diferensiasi. Oke, nah pada pertumbuhan tanaman itu bahan dasar yang diperlukan. Jadi tanaman untuk tumbuh perlu apa? Perlu air, sama dengan manusia ya. Kalau kita nggak minum, nggak mengkonsumsi air juga ya nggak bisa hidup ya, bertahan hidup. Karena fungsi air harus diingat, fungsi air banyak sekali. Minimal apa? Untuk transportasi pengangkutan zat-zat makanan di dalam tubuh ya. Kemudian selain air itu karbon dioksida CO2. Kemudian garam-garam organik yang bisa diambil dari dalam tanah, udara maupun air. Ya, ingat garam anorganik, bahan anorganik ini yang sering kita namakan sebut apa? Unsur hara esensial ya, dan energi. Itulah bahan dasarnya. Kemudian proses apa yang terjadi di dalam pertumbuhan tanaman itu? Jadi proses yang terjadi fotosintesis, pengambilan air dan hara atau transportasi, kemudian respirasi dan proses metabolisme yang lain ya, di dalam tanaman ya, pembentukan protein, enzim, asam-asam amino ya, dan ada lagi nanti istilah metabolisme sekunder itu nanti di bagian perkembangan. Nah, kita bahas apa itu fotosintesis. Jadi secara ringkasnya, fotosintesis itu merupakan reduksi CO2 menjadi senyawa organik berkarbon yang kaya energi. Nah, berdasarkan senyawa organik berkarbon yang dihasilkan, maka di dalam fotosintesis ada tipe tanaman C3, tipe tanaman C4, dan tipe tanaman CAM. Ini nanti dibahas pada semester berikutnya atau pas mata kuliah fisiologi tumbuhan. Jadi untuk pengetahuan dasar saja, tanaman C3 apabila hasil fotosintesis yang dihasilkan itu berupa senyawa organik berkarbon 3C, yaitu asam fosfogliserat ya. Kalau yang C4 ya senyawa organik berkarbon yang memiliki 4 ya, 4 karbon C4 sering dinyatakan adalah asam oksaloasetat. Nah, untuk CAM itu granulation acid metabolisme sebetulnya sama. C4 hanya bedanya kalau CAM ini tanamannya memiliki jaringan sebentar ya, gini aja. Jadi untuk CAM ini stomatanya itu akan tertutup pada siang hari, dan proses siklus karbonnya itu akan terjadi pada malam hari. Jadi itulah perbedaan sebetulnya antara CAM dengan C4 prosesnya. Kalau CAM itu pada malam hari, kalau C4 pada siang hari. Sedangkan C3 itu dia lebih tahan pada kondisi suhu
rendah ya, jadi berat atau intensitas cahaya lebih rendah dibandingkan dengan yang C4 maupun CAM. Selain itu untuk C3 itu pada daun, pembuluh daunnya itu tidak memiliki seludang pembuluh, sedangkan hanya mesofil daun, yaitu berupa bunga karang sama jaringan tiang. Kalau di CAM maupun C4 itu akan ada seludang pembuluhnya. Oke. Nah, ini gambaran proses yang terjadi di dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ini mengapa disebut pertumbuhan dan perkembangan? Karena di situ yang tayang pada gambar sudah ada. Kalau misalnya itu buah, ya tanaman itu berbuah. Kalau dia misalnya berupa umbi, tanaman itu sudah membuahkan umbinya. Jadi sudah terjadi diferensiasi sel-selnya. Di situ ada proses fotosintesis ya, di atas itu, di atas. Nah, ada proses fotosintesis butuh apa? Butuh energi sinar matahari untuk diubah menjadi karbohidrat ya. Nah, itu senyawa karbon. Jadi terjadi di mana? Pada daun. Nah, pada proses fotosintesis itu membutuhkan CO2 dan akan mengeluarkan oksigen yang menyebabkan lingkungan menjadi sejuk yang bisa kita hirup. Kemudian hasil fotosintesis sebagian itu untuk tumbuh, sebagian disimpan yaitu menjadi buah yang bisa kita konsumsi. Jadi hanya satu-satunya makhluk hidup yang mampu mengubah energi sinar matahari ya menjadi energi kimia, yaitu bahan organik. Di atas itu berupa buah, kalau yang di dalam yaitu di dalam tanah berupa umbi. Nah, itulah ya. Jadi dari mana umbi atau buah itu dibentuk sebetulnya hasil fotosintesis yang dibantu dengan tadi kan bahan dasar untuk pertumbuhan ada garam-garam organik. Nah, garam-garam organik yang ibu sebut sebagai 16 unsur hara esensial, sebagian diambil dari dalam tanah, kemudian dari udara, juga dari air, terutama H ya, dan hidrogen itu dari fotolisis air yang akan pecah menjadi 2 dan 2. Oke, itulah gambaran pertumbuhan tanaman. Sumbernya dari Oxford Extension, nanti ada di pustaka ya. Oke, berikutnya, nah ini menggambarkan penampang daun ya, penampang daun. Nah, di situ untuk bagian yang bawah itu banyak ya stomata. Jadi stomata itu banyak didapatkan atau dijumpai pada permukaan bawah daun. Untuk apa? Nah, stomata ini untuk masuk ke dalam stomata untuk masuknya CO2 ya, untuk proses fotosintesis itu melewati sel penjaga, dan juga untuk mengeluarkan oksigen ya. Nah, yang panjang itu di atas itu adalah jaringan tiang atau palisade. Di situ juga ada klorofil, jadi bisa terjadi fotosintesis. Kemudian bunga karang ya, itu bunga karang ya. Oke. Nah, jadi antara bunga karang dan palisade itulah yang disebut sebagai mesofil daun ya. Oke, jadi stomata yang membuka akan memasukkan karbon dioksida masuk ke dalam daun, dan nanti akan terjadi penguapan ya pada daun, itu air, terjadi fotolisis air, yaitu misalnya H2 dan O2 itu yang nantinya akan diserap oleh manusia ya, sebagai sumber oksigen yang menyebabkan lingkungan menjadi sejuk. Oke. Nah, ini ada kontradiksi ya antara fotosintesis dan respirasi. Kalau pada proses fotosintesis maka akan terjadi penggunaan energi, sedangkan respirasi akan menghasilkan energi.
kemudian oksigen ya, penggunaan pertukaran ini ya, oksigen. Kalau fotosintesis itu mengeluarkan oksigen, tapi kalau respirasi menggunakan oksigen. Kemudian air ya, air. Nah, air itu kalau fotosintesis akan menggunakan air, tapi respirasi justru memproduksi ya, dan mengeluarkan. Kemudian karbon dioksida kalau fotosintesis akan menggunakan untuk memerlukan karbon dioksida CO2 untuk difiksasi ya. Kalau respirasi justru mengeluarkan karbon dioksida. Nah, untuk cahaya, sumber cahaya di bawah itu lain, fotosintesis membutuhkan sunlight ya, cahaya. Nah, sedangkan untuk respirasi biasanya terjadi pada malam hari ya, tidak memerlukan pencahayaan, bukan cahaya. Oke, jadi ada kebalikan ya, atau kontradiksi antara fotosintesis dan respirasi. Oke. Nah, berikutnya kita membahas tentang perkembangan tanaman. Jadi siklus pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu sebetulnya merupakan ekspresi dari serangkaian reaksi atau proses fisiologi yang terjadi dalam sel, jaringan, organ, dan seluruh tanaman. Nah, siklus hidup tanaman itu mulai fase perkecambahan tadi di pertumbuhan ya, pertambahan. Untuk perkembangannya nanti dia berkembang menjadi fase juvenil atau fase muda, fase transisi, fase dewasa atau mature, dan fase senescent. Senescent itu biasanya akan menuju ke kematian ilmuwan. Nah, kelengkapan siklus hidup tanaman itu ditandai dengan terbentuknya buah atau perkembangan. Jadi tanaman kalau sudah membentuk buah itu sudah lengkap siklus hidupnya. Apakah nanti setelah membentuk buah dia panen nanti, itu berarti hanya satu siklus atau disebut semuse atau anual, atau nanti tumbuh lagi berkembang terus sampai bertahun-tahun yang disebut perennial atau anual. Kalau di anual di kita itu di daerah tropis tidak ada yang ditemukan ya. Nah, untuk buah berarti ini merupakan sinyal berakhirnya siklus hidup pada tanaman semusim, karena begitu sudah panen maka tanaman tersebut akan mati. Kita bahas mulai dari perkecambahan. Tadi sebelah di atas sudah ya perkecambahan. Jadi proses pertumbuhan embrio dan komponen penunjang untuk tumbuh secara normal membentuk tanaman baru. Nah, untuk tumbuh membentuk tanaman baru maka membutuhkan air, oksigen, dan energi. Nah, aktivitas apa yang terjadi? Aktivitas yang terjadi pada perkecambahan ada dua, yaitu aktivitas kimia dan morfologis. Nah, aktivitas kimia meliputi apa saja? Ada inhibisi, aktivitas hormonal, aktivitas enzim, aktivitas perombakan cadangan makanan untuk membentuk bahan baru, maksudnya sintesis bahan baru yang bisa digunakan untuk pertumbuhan pertambahan tadi. Nah, aktivitas morfologisnya yaitu pembentukan organ, pemanjangan, dan pemisahan organ. Akhirnya dia akan muncul ke permukaan tanah. Nah, kita bahas yang inhibisi tadi. Inhibisi itu masuknya air ke dalam benih atau biji. Jadi semacam minum. Kalau ibaratkan manusia itu minum, inhibisi itu minum. Nah, inhibisi ini masuknya air ke dalam benih dipengaruhi oleh kandungan bahan kimia yang ada di dalam benih. Kalau kandungan bahan kimia di dalam benih banyak proteinnya, berarti akan cepat dibandingkan dengan karbohidrat. Kemudian permeabilitas kulit benih itu semakin permeabel semakin cepat. Suhu ya, kalau suhu tinggi dibandingkan suhu rendah ya akan lebih cepat yang tinggi, tetapi harus batas
tidak mematikan embrio ya. Jadi suhunya itu biasanya maksimal paling 45 ya, ruang-ruang kuku. Kemudian luas permukaan itu biji, semakin luas semakin banyak air yang masuk. Dan kemasakan biji, untuk biji yang tua lebih mudah menyerapnya daripada yang muda. Nah, di dalam imbibisi ini sebetulnya setelah air masuk ke dalam benih itu untuk apa? Akan memacu sekresi hormon ya. Hormon apa? Hormon gibberellin. Nah, hormon gibberellin ini ada pada lapisan aleurone, lapisan tipis dalam benih biji ya. Untuk apa hormon gibberellin itu dikeluarkan, diaktifkan? Untuk mendorong aktivitas enzim penghidrolisis. Nah, enzim apa? Nah, enzim ini untuk penghidrolisis cadangan makanan, biasanya berupa enzim alfa beta amilase. Kita kembali ke tayangan di atas sebentar untuk menjelaskan. Nah, jadi tadi adalah penjelasan tentang aktivitas kimia. Jadi imbibisi masuknya air ke dalam benih untuk atau mengaktifkan hormon gibberellin yang berada pada aleurone. Nah, gibberellin ini berfungsi untuk mengaktifkan enzim penghidrolisis, itu enzim alfa beta amilase. Untuk apa? Untuk merubah cadangan makanan yang ada di dalam benih ya. Karena cadangan makanan yang ada di dalam benih itu masih kompleks. Kalau belum terhidrolisis oleh enzim, belum terbentuk sintesis baru, itu nggak bisa diserap oleh enzim. Kalau nggak bisa diserap oleh embrio tidak mendapatkan makanan, maka tidak akan ada kecaman. Nah, kalau sudah dapat bahan makanan yang bisa diserap oleh embrio, maka akan terjadilah proses morfologi, yaitu pembentukan organ-organ, pembesaran, akhirnya akan muncul ke permukaan. Jadi proses perkembangan itu didahului aktivitas kimia ya, baru aktivitas morfologi. Oke? Nah, fase juvenil atau fase muda itu hanya terjadi pertumbuhan vegetatif. Jadi tanaman tidak punya kemampuan untuk berbunga ya, itu ingat fase juvenil. Jadi mulai perkecambahan sampai nanti ada ciri-ciri pembungaan. Apa ciri khas? Secara fisiologis tidak berbunga. Kemudian pertumbuhannya cepat dan daya regenerasi tinggi. Artinya geotropisme ya. Kemudian secara morfologi daun itu biasanya akan terbentuk duri ya, terbentuknya duri itu ciri juvenil. Kalau pada jeruk itu ukuran daun penumpuk, jadi pada bagian dasar itu lebih lebar ya, untuk yang juvenil dibandingkan yang dewasa. Lamanya masa juvenilitas suatu tanaman itu sangat bervariasi, itu tergantung tanamannya. Misalnya kalau pada tanaman buah-buahan yang kuncup pada masa kuncup dormannya lebih lama, maka dia umurnya lama. Contohnya misalnya pada manggis ya, itu fase juvenilnya bisa puluhan tahun ya, 10 tahunan, itu akan berbeda dengan misalnya mangga ya. Nah, setelah fase juvenil yaitu fase transisi. Fase transisi ini sudah bisa dapat berbunga dengan perlakuan tertentu. Jadi kalau mau melakukan pemajuan pembungaan pada tanaman tahunan ya, ini lebih tepat untuk tanaman tahunan, maka perlakuan tersebut diterapkan pada fase transisi, jangan ke juvenil. Memang fase transisi itu nggak nampak dan sangat cepat, yaitu perubahan dari juvenil ke maturity atau dewasa. Nah, sudah transisi baru ke maturity atau dewasa. Nah, kalau yang ini tanaman sudah berpotensi untuk berbunga. Sebagai contoh ya, ini yang paling mudah dikenali bahwa ini sudah mature. Misalnya kalau kalian melihat tanaman pisang, tanaman sawi yang mature, maka akan terjadi perubahan ukuran daun yang terbentuk paling akhir biasanya mengecil ya. Nah, itu menandakan bahwa dia sudah masuk mature. Kalau misalnya sawi tadi panen vegetatif, maka akan muncul bunga. Kalau pisang memang nggak ada yang panen vegetatif, tapi kalau kalian nanam pisang misalnya
bagian ujung pucuk yang akhir itu sudah membentuk daun ukurannya lebih kecil, maka dia akan segera munculkan bunga. Nah, ini sampai di sini untuk membahas pertumbuhan dan perkembangan. Sumber-sumber bacaan yang bisa dipelajari yaitu Setiati, dasar-dasar agronomi, kemudian Purwanto, teknologi hortikultura, Hartman dan Kestel, Hartman Vlogger dan Kofranet, ya, itu membahas tentang itu sains, jadi pengetahuan pertumbuhan perkembangan ada. Kemudian ini yang dari internet, ya, Brand Growth and Development, Anderson, itu dari internet yang tadi Ibu tulis. Also external, jadi Oregon State University dari Universitas Oregon. Terima kasih.